Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan keempat, di mana kita akan membahas terkait pembentukan awan dan presipitasi. Surat An-Nahl ayat 65, dan Allah menurunkan dari langit hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan. Jadi sebenarnya presipitasi itu adalah bentuk kebesaran dari Allah, ya, tanda kebesaran dari Allah. Nah, ini yang kemarin kita bahas, apa iya bentuk hujan itu hanya dalam bentuk tetesan air yang bisa kita lihat gitu ya. Sebenarnya bentuknya ada beraneka ragam dari presipitasi ini. Kita bahas satu nih ya. Ada yang bentuknya rain. Rain ini yang umum kita lihat gitu ya, dia adalah uap air yang terkondensasi di atmosfer, kemudian jatuh dalam bentuk tetesan. Maksimalnya dan ukurannya adalah 6 mm. Ada juga drizzle. Drizzle ini yang ukurannya lebih kecil lagi. Kalau tadi dia rain itu lebih besar dari setengah milimeter, kalau drizzle dia kurang dari setengah milimeter. Sebenarnya ya gerimis itu loh drizzle gitu ya. Ada juga glaze. Glaze itu bila hujan ataupun gerimis tadi membeku karena mengenai benda yang dingin gitu. Itu namanya glaze. Jadi kalau di luar negeri itu kalau kita bangun pagi gitu ya, kita buka seringkali misalnya di permukaan logam, meja logam atau apa gitu ya, ada tuh kayak lapisan es tipis, itu drizzle. Atau ada juga glaze, tadi glaze gitu ya. Ada juga sleet, salju yang basah. Hujan yang beku akibat melalui udara pada suhu di bawah titik beku. Jadi sebenarnya misalnya pada saat musim dingin ada terjadi hujan gitu ya, tapi hujannya bisa beku dalam bentuk salju tapi cukup basah. Jadi kalau misalnya dia udah udah turun gitu ya, cepet banget dia cairnya. Kalau snow ya salju yang kita ketahui gitu ya, dia adalah perubahan antara uap air menjadi es dalam bentuk kristal es. Ada juga snowflakes. Ini kalau kita nonton film kartun Frozen misalnya kan ada bentuk-bentuk heksagonal dari snow, itu adalah kristal es sebenarnya yang menyatu. Ada juga white frost, ini tadi ya hampir mirip dengan glaze. Kalau glaze tadi darinya hujan tadi ya, ini bisa jadi dari embun sih yang pagi hari tadi ya. Atau dew adalah apa, kelembapan yang terkondensasi berupa tetesan kecil terjadi di malam menguap di pagi. Apa kira-kira contohnya? Embun gitu ya. Fog adalah awan tipis. Fog ini semacam kabut ya. Dia bisa mengganggu visibilitas gitu. Jadi pandangan kita, jarak pandangnya akan terganggu kalau ada fog. Kalau dia sangat tipis disebutlah dengan mist gitu ya. Bagaimana sih bentuk-bentuk hujan ini tadi terbentuk gitu ya? Mulai awalnya adalah pastinya terjadi penguapan gitu. Penguapan dari mana? Dari mana kemarin menguap air? Bisa dari air yang tertahan di permukaan gitu ya, surface tension, atau dari permukaan sesuatu gitu ya, atau dari badan air atau dari tanah. Itu dia akan menguap, terkondensasi jadi awan. Dia akan di sana hingga terjadi apa? Super saturation ya. Kondisi yang sangat lembab hingga di bawah titik embun. Sehingga yang terjadi adalah terbentuklah yang kondensasi tadi kan, uap air sudah jadi butiran-butiran tuh ya. Kemudian bagian akan menguap lagi, kemudian terbentuk tetesan lagi gitu ya.
hingga yang kecil tadi gitu ya, karena ada kondisinya di sana ada dingin gitu ya, makanya udara ini akan terangkat ke atas terus gitu ya, walaupun terevaporasi, ngembun, terangkat lagi, terbentuk lagi butiran-butiran tadi yang kecil akan bergabung jadi satu menjadi besar gitu ya, hingga akhirnya terbentuklah bukan titik lagi ya, udah terbentuklah nucleation, inti hujan. Bagaimana dia bisa terbentuk si inti hujan ini? Bila ada kristal garam atau partikel debu. Baru gitu ya, kalau inti hujan itu sudah terbentuk, maka karena adanya drop growing tadi kan, dia butiran-butiran tadi semakin bersatu, semakin berat gitu, inti hujan juga sudah ada, maka dia akan turun menjadi hujan. Makanya kalau kita ngomongin daerah yang dia tercemar gitu ya, maka tercemar ini ya, partikulat gitu, biasanya daerah tersebut akan lebih sering terjadi hujan. Contohnya misalnya kalau abu vulkanik deh, kalau lagi gunung meletus, biasanya kan ada debu vulkanis ya, maka saat itu biasanya tidak lama akan terjadi hujan, karena ya itu tadi, sepanjang ada ini ya, si tetesan tadi sudah merge gitu ya, terus ukurannya sudah besar, maka mungkin sekali terjadi hujan. Nah, hujan ini ada banyak gitu ya, karena tadi tergantung dari airlifting, kemampuannya untuk mengangkat si tetesan tadi ke atas lagi gitu ya, evaporasi juga dia akan ke atas. Itu tergantung dari kapasitas airliftingnya, maka tipe-tipe hujannya akan beragam. Yang pertama adalah hujan konvektif. Hujan konvektif ini yang ya seringkali terjadi di daerah tropis, khususnya di musim kemarau, di mana terjadi pemanasan yang intensif gitu ya, jadi permukaan terpapar oleh panas yang intensif sehingga ya pasti menguap, kemudian terjadilah hujan melalui proses yang tadi gitu ya. Umumnya bersifat setempat, jadi menguapnya di situ, hujannya di situ, intensitasnya umumnya tinggi tapi durasinya singkat ya jarang yang lebih dari 1 jam. Ada juga hujan siklonik. Nah, kalau ini biasanya karena ada udara panas ketemu dengan udara dingin. Udara panas itu sebenarnya sifatnya ringan gitu ya, dia akan ada di bagian atas ya. Udara dingin tuh dia cenderung relatif berat. Kenapa? Karena kerapatan udaranya berbeda. Nah, ketika itu terjadi, udara dingin kena udara panas tadi, terjadilah kondensasi, hingga terjadilah hujan. Tapi biasanya hujannya nggak terlalu lebat sih, cuman lama ya. Saya daerah gunung-gunung gitu ya, lereng sih lebih tepatnya. Atau hujan orografis nih, baru yang di gunung gitu ya. Ini karena di gunung ini kan cenderung lembab gitu ya, dan juga lebih dingin. Biasanya pemanasan tuh ada di daerah dataran rendah gitu ya. Ketika ada pemanasan di sana, khususnya di laut misalnya gitu ya, maka uap airnya akan terbawa ke daerah yang lebih dingin. Nah, hingga ya lama-lama kan yang tadi kan terbentuknya droplet nih, ketika dia sudah relatif besar, dia sudah tidak bisa menahan, maka dia akan terus sebagai hujan. Nah, hujan ini turunnya tergantung nih, bisa di bawah, bisa di tengah, bisa di atas ya. Tapi kalau namanya gunung kan ada sisi, kita bisa lihat di sini dia ada dua sisi sebenarnya. Sisi di mana angin ini naik dari lereng ke gunung atau dari gunung ke lereng gitu ya, turun lagi kalau sudah di puncak gitu. Itu kan membawa awan tuh. Nah, sepanjang dia membawa awan, kalau memang sudah tidak bisa menahan lagi ukuran droplet yang sudah besar dan inti hujan juga sudah ada, maka akan turun menjadi hujan. Nah, daerah di mana hujan itu turun biasanya kita sebut dengan
daerah lereng hujan. Sementara yang tidak kena tadi itu kita sebut dengan lereng bayangan hujan. Nah, di mana lereng hujannya nih? Kalau misalnya Merapi gitu ya, sebelah mana lereng hujannya? Apakah daerah Jakal gitu ya, atau jangan-jangan di daerah Magelang atau di mana? Sebenarnya tergantung dari arah angin. Bisa saja dia akan berubah-ubah. Nah, hujan tadi itu punya karakteristik sebenarnya. Ada yang namanya jumlah. Jumlah itu biasanya satunya milimeter. Jumlahnya misalnya 100 milimeter. Jadi milimeter sini adalah satuan ketinggian hujan. Sebenarnya kalau misalnya dia turun di 1 hektar gitu ya, maka hujannya tadi itu berapa mili itu ketinggian hujan yang terjadi. Jadi ya mili ketinggian ya. Durasi itu berapa lama, berapa jam, berapa menit dia terjadi. Terus juga ada yang disebut dengan intensitas hujan. Nah, kalau intensitas ini dia adalah jumlah satuan hujan per waktu. Jadi ya yang tadi ketinggian per durasinya, gitu ya, jumlah per durasi. Nah, intensitas hujan ini sebenarnya bisa menentukan kondisi yang terjadi apa sih. Gitu. Klasifikasinya ada banyak sebenarnya. Ini ada 2 jenis klasifikasi yang saya punya gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu deh. Ya. Hujan itu bisa jadi sangat lemah hingga sangat deras, ya, tergantung dari intensitasnya. Misal intensitasnya adalah setengah milimeter per menit gitu ya. Jadi ketinggian hujannya kalau kita tadahin nih dalam satu bak itu akan bertambah setengah milimeter tingginya dalam waktu 1 menit. Nah, itu berarti kondisinya apa ya? Derajat hujannya setengah milimeter per menit. Nah, kondisinya adalah hujan deras. Kondisi yang terjadi pada saat itu sebenarnya adalah air tergenang di seluruh permukaan tanah dan bunyi keras hujan itu kedengaran gitu ya. Jadi ini adalah intensitas hujannya dan bagaimana kondisi yang mungkin terjadi itu kita bisa tahu. Nah, coba lihat di sini. Ini ada intensitas hujan. Kondisinya misalnya kita pilih salah satu ya, hujan ringan misalnya. Kalau dalam 1 jam 1 sampai 5 mm. Kalau sampai 24 jam 5 sampai 20 mm. Pertanyaan saya, kenapa kok gitu ya, hujan ringan 1 jam ini batasnya 1 sampai 5, 9, 24, 5 sampai 20. Kenapa nggak dikali 24? Misalnya 1 kali 24 kan 24, 5 kali 24 berarti berapa? 120 ya. Kenapa enggak 5 sampai kenapa enggak 24 sampai 120 mm untuk intensitas hujan 24 jamnya? Padahal 1 jamnya segitu. Jawabannya sebenarnya adalah, ingat bahwa hujan itu sebenarnya dalam 1 hari hujan bukan berarti hujan itu berlangsung terus menerus kan ya, tanpa henti. Tapi hujan biasanya setelah berapa saat dia akan berhenti, walaupun mungkin akan terjadi hujan lagi. That's why di sini tidak dikali 24 karena tidak berlangsung terus menerus. Nah, dari ukuran butirannya pun gitu ya, dan kecepatan jatuhnya juga menentukan jenis hujannya, dari gerimis hingga sangat deras. Nah, kecepatan ini sebenarnya ya tergantung dari beratnya si hujan ya, beratnya si butiran hujan, yang juga tergantung dari diameter si butiran hujan pastinya. Kalau frekuensi adalah seberapa besar peluang terjadinya hujan yang sama atau terlampaui. Biasanya sama dengan 1/T. T adalah periode ulang hujan. Kita akan bahas next time. Ini adalah distribusi hujan. Ada 2 jenis sebenarnya. Salah satunya adalah hietograf. Sebenarnya dibentuk dari diagram kuantitas air gitu ya. Ada yang namanya hietograf, ada yang namanya hidrograf.
Nah, yang ini adalah hietograf. Hidrograf nanti kita bahas saat membahas runoff gitu ya. Kalau hietograf itu bentuknya adalah seperti yang grafik batang ini. Dia bentuk-bentuk diskrit. Diskrit itu berarti tidak terus-menerus continue gitu ya. Kayak yang kanan itu yang continue. Sifatnya adalah kumulatif, jadi ditambah. Bukan berarti yang 60 menit ini langsung blur 1,5 inch kedalaman hujannya gitu ya, tapi sebenarnya dia adalah jumlah yang ditotal dari mereka 0 hingga 60, dia adalah 1,43 tadi. Tapi kalau rainfall intensity dalam bentuk hietograf dia parsial tuh. Misalnya yang 60 tadi sebenarnya itu kan nilainya 0,3 nih. 0,3 ini adalah nilai hujan selama 10 menit. Jadi dari 50 hingga 60 itu deltanya kan 10 menit, dan terjadilah rainfall intensity sebesar 0,3 gitu. Ada juga luas areal hujan. Luas areal hujan itu sebenarnya yang dimaksud adalah luas wilayah yang dianggap memiliki curah hujan yang sama. Selanjutnya untuk bukti pertemuan keempat ini silahkan disebutkan ya di private comment di bukti kehadiran. Apakah kalian paham dengan materi yang disampaikan? Kalau tidak paham silahkan ditanyakan di sana. Kalau sudah paham tulis saja paham gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya kita mengukur curah hujan. Ada beberapa syarat dalam pengukuran hujan yang perlu kita pahami ya. Silahkan dilihat di pemaparan berikut ini. Semua percikan tetesan hujan tuh harus masuk ke dalam si alat. Terus jangan sampai kita ngukur berapa hujannya tapi ternyata terjadi penguapan gitu ya. Jadi kita harus menghindari itu terjadinya penguapan. Jadi yang beneran kita ukur tuh memang hujannya, bukan hujan dikurangi penguapan. Terus kalau misalnya kita ngukurnya di daerah non tropis lagi musim dingin, ya kita harus juga memperhitungkan kemungkinan salju atau es terjadi. Kalau dia tertampung ya dia harus meleleh. Nah, ingat salju dan es kan juga bentuk dari hujan tadi ya, makanya juga harus diukur. Terus pengaruh terjadi turbulensi angin juga perlu diperhitungkan gitu ya. Usahakan mulut penangkapnya harus paralel dengan muka tanah. Jadi jangan sampai kita naruh penangkar hujan tapi miring posisinya. Kalau miring ya percuma dong, kita nampung sebagian akan tumpah. Lokasi juga harus terlindung dari kekuatan angin. Jangan sampai sudah tidak terjadi evaporasi tapi yang kita tampung nanti dia ke bawah angin. Biasanya si rain gauge ini kita letakkan di tempat yang terbuka gitu ya. Kalaupun ada air tadi kan harapannya langsung masuk, makanya bentuknya seperti corong gitu untuk menghindari dia bubar kanan kiri gitu ya. Kemudian agar dia tidak terevaporasi tadi kan, jadi dia akan disalurkan ke reservoir yang ada di bawahnya, tampungan yang ada di bawahnya dalam bentuk gelas botol itu ya. Jadi ya dia sudah ditampung, dia langsung masuk ya, kemungkinan dia menguap akan lebih kecil daripada kalau di bagian atas tadi. Nah, gimana cara ngukurnya kalau ini gitu ya. Nah, dia akan ngambil air yang sudah ditampung di gelas botol, kemudian dia masukin ke gelas ukur tuh. Nanti kan jadi volume. Volume tadi harus dibagi dengan berapa luas dari area penampungan. Karena dia dalam bentuk corong tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari atas kan dalam bentuk lingkaran, dia punya misalnya di sini diameternya 12,5 cm, ya kita cari tuh luas lingkaran yang diameternya 12,5 cm. Hasilnya nanti berapa volume yang diukur gelas ukur harus dibagi dengan luas permukaan si corong, sehingga didapatlah dalam bentuk nanti satuan panjang untuk kedalaman hujannya. Tapi kalau kita pakai cara manual ini sebenarnya kan kita perlu ke sana gitu ya, ke tempat stasiun penakar hujannya, kemudian harus kita ukur pakai gelas ukur. Ya pasti mungkin kita nggak akan tahu tuh. Asal kita ke sana setiap 1 hari sekali ya kita akan
tahu bahwa satu hari terjadi hujan segitu, cuman kapan terjadi kita nggak tahu. Intensitasnya pun kita nggak bisa menghitung per jam gitu ya. Biasanya paling satu hari kalau memang dilakukan satu hari sekali. Dan juga yang otomatis, kalau otomatis ini kita akan tahu berapa intensitasnya, durasinya, kapan terjadinya gitu ya. Ada berbagai jenis, kita bahas satu-satu gitu ya. Pertama adalah tipping bucket gauge. Tipping, kalau tipping tuh ya kayak orang ngetik ya, tak, tak, ada suara kayak gitu tuh. Nah nanti di penerimanya dia kan tadi masuknya air di situ tuh di receiver. Kemudian dia akan ngelewatin funnelnya, si corongnya tadi. Kemudian dia akan netes di tipping bucketnya. Nah, kalau dia sudah penuh, dia akan ngebuang si air. Pada saat ngebuang dia bunyi tippingnya, terus berapa kali dalam 1 jam dia bunyi tipping. Biasanya 1 mm ketinggian hujan itu 1 tipping. Atau weighing type rain gauge. Kalau ini weight itu apa? Berat gitu ya, dia ditimbang. Jadi air yang hujan yang masuk lewat si corong tadi, dia akan tersimpan di catch bucket. Kemudian ya sebagaimana timbangan gitu ya, kalau masih kosong ya dia akan di atas, kemudian terisi, dia akan makin turun di si spring balance-nya gitu ya, di pegasnya itu. Nah, kalau dia berat dia akan sangat berat gitu ya. Nah, di bagian bawah ada bullpen-nya tuh, ada pen-nya yang mencatat ketinggian si pegas gitu ya. Semakin tinggi gitu ya, berarti dia semakin kosong, semakin ke bawah dia akan semakin berat. Dan dari situ kita bisa menghitung tuh berapa jumlah hujannya dari catatan berat tadi. Atau yang flow type rain gauge, kalau ini air gitu ya akan ngisi ada tuh kayak semacam chambernya gitu, ada sistem pelampung gitu ya. Nah, sama pencatatnya akan ngambang gitu ya. Bisa jadi kalau semakin ada air gitu ya, kalau kita ngamatin pelampung di kamar mandi misalnya, pelampung air itu bak gitu ya, pengisian, pernah tahu kan ya. Nah, kalau semakin ada air gitu kan, dia akan semakin naik gitu pelampungnya. Kalau kosong ya dia akan di bawah. Nah, ini sama nih dengan prinsip pelampung air itu untuk flow type rain gauge. Ketiganya tadi bisa mencatat berapa banyak yang hujan, kapan terjadinya gitu ya, secara otomatis. Nah, hasilnya apa dari pengukuran tadi? Ini contoh yang dari BMKG gitu ya, biasanya kita dapat bentuknya seperti ini gitu. Nilai angka-angka itu adalah kedalaman hujan biasanya per hari gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sana gitu ya, ada yang contoh di Zret gitu ya. Zret tuh bisa jadi dia tidak ada hujan gitu ya, bisa jadi kosong gitu. Ntar kita lihat bedanya di mana di pertemuan berikutnya. Kita akan ngolah data hujan ini gimana, diapain gitu ya.